Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Sore ini saya akan memberikan bocoran di channel keluarga Oke Saham. Dan ini tadi pagi ya. Nah, ini jam 9. Ikan kalau mau ikut scalpingan antri 101 sampai 102. Sell 3 tick atau pantau terus bonus kalau kembali ke arah. Dan alhamdulillah penutupan hari ini kita mendapatkan bonus sampai ke arah ya di ikan. Lalu saya juga masuk di Arto, antri di 10.000 sampai dengan 10.025 dan alhamdulillah Arto juga sudah cuan 2,5% dengan ditutup di closing 10.250-an ya. Nah, bagi kawan-kawan yang ngebet bisnis saham, masih bingung bagaimana analisa, yuk bergabung sama kita di kelas belajar Oke Saham. Kita ada kelas belajar di tanggal 13 dan 27 Maret. Ini sangat cocok untuk pemula loh. Jadi selain kawan-kawan nanti mulai belajar untuk analisa mandiri, kawan-kawan juga bakal mendapatkan menu-menu untuk scalping dan untuk swing ya di channel kita. Informasi pendaftaran bisa 0812 7198 9398. Ini bisa di WA ya adminnya. Nanti bisa tanya-tanya dengan adminnya. Hari ini perdagangan tanggal 2 Maret 2021 dan IHSG masih menunjukkan kenaikannya ya. Ini closing di harga 6.359. Sempat kembali kempes tadi dan kembali naik kembali ya di harga 6.359. Tadi pagi sempat gap up. Nah, tapi oke deh, menurut saya sih masih ada peningkatan kenaikan. Nah, ini sekarang jadikan supportnya ini ada di IHSG di 6.300-an ya. Dan masih oke deh untuk melanjutkan kenaikannya. Biasanya sih di bulan Maret adalah bulan untuk cicil buy ya. Jadi kemungkinan ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, harapannya sih bisa di bulan Maret ini bisa ke 6.500 ya. Nah, kita pantau beberapa saham yang perdagangan hari ini cukup menarik dan juga mungkin bisa diperhatikan untuk besok. Yang pertama adalah Krakatau Steel. Nah, Krakatau Steel hari ini sempat turun ya di bawah 665, lalu kembali naik lagi di 675. Tapi dia sudah keluar nih dari area sekitaran 690 ya. Ini masih turun di bawah ini dan bagi kawan-kawan yang ada di keluarga Oke Saham dan punya di Krakatau Steel, saya tadi sudah memberikan informasi kalau saya juga punya Krakatau Steel dan saya buang setengah ya di Krakatau Steel di harga closing. Nanti bisa tunggu mungkin di kisaran di MA50-nya di 620-an, nanti bisa average down di situ lalu untuk bisa melanjutkan kenaikannya kembali ya. Harapannya sih masih bisa oke deh, tapi saya buang separuh tadi di closing. Nah, bagi kawan-kawan yang punya Krakatau Steel bisa diperhatikan ya, ini ada garis Fibonacci di kisaran 670. Nah, ini dia masih bisa mantul nih di kisaran 670. Kalau seandainya besok memang closing di bawah 670, kemungkinan ya dia bakal ke area di 624 ya. Jadi bisa diambilkan strategi masing-masing, apakah bisa dibuang separuh dulu atau di hold, nanti bisa tambah muatan di bawah ya untuk bisa kembali cuan di Krakatau Steel. Bulan 3 dan bulan 4 ini kan biasanya adalah bulan-bulannya dari laporan keuangan ya dan dividen ya. Apakah ini adalah salah satu sinyal bahwa laporan keuangan dari Krakatau Steel ini di Q4-nya kurang bagus, makanya tadi tiba-tiba langsung ada yang jual besar nih di Krakatau Steel. Kita belum tahu ya, karena memang laporan keuangannya belum keluar. Tapi kalau seandainya memang beberapa hari ini Krakatau Steel mengalami penurunan, yang kemungkinan bisa jadi memang laporan keuangannya kurang bagus. Ya, kita tunggu aja di laporan keuangan dan juga bagaimana market merespon dari saham Krakatau Steel. Selanjutnya saya akan membahas dari saham konstruksi ya yang kemarin kita bahas. Wika. Hari ini Wika mengalami penurunan ya yang cukup lumayan deh kalau menurut saya. Kalau kawan-kawan yang punya harga di atas nih ya, saya kasih sedikit strategi. Sebenarnya kalau kawan-kawan yang tergabung di keluarga Oke Saham, saya sudah mengasihkan aba-aba bagaimana sih cara untuk average harga apabila kawan-kawan punya harga di atas. Nah, itu tunggu sinyalnya seperti apa sudah saya beritahu. Tapi kalau seandainya di sini saya sih memang belum average ya di sini ya. Mungkin saya bakal average ketika dia sudah mulai berada di atas MA20. Nah, kalau seandainya sudah berada di atas MA20, MA20-nya ini kan ada di harga 1890 ya di sini. Nah, mungkin kalau seandainya dia bisa closing di atas 1890,
saya bisa average down di Wika. Kalau sekarang ini masih belum kuat ya untuk kawan-kawan untuk average di Wika. Ya mungkin hanya spekulasi-spekulasi aja ya, tapi masih belum ada sinyal untuk melanjutkan kenaikannya di Wika. Selanjutnya hari ini ada yang menarik ya dari saham HMSP. HMSP hari ini kita melihat di sini harga tertingginya adalah harga closing. Nah, ini dengan volume dan candle yang cukup bagus, tapi dia berhenti di MA50-nya di 1442, MA50 dan closing di 1440. Kita bisa pantau ya besok kalau seandainya dia bisa berada di atas naik di atas 1442, mungkin bisa langsung di-HK ya buat kawan-kawan dan dijadikan 1442 itu juga sebagai batas untuk stop loss. Nah, targetnya sih harapan saya sih dia targetnya bisa untuk, nah di sini dulu deh di kisaran 16.640-an ya. Nah, ini targetnya 1640 ya, kalau seandainya kuat bisa ke 1900. Tapi dia ada cobaan yang harus ditempuh di 1442. Nah, ini kan sangat-sangat tipis nih, closing di 1440. Ya, besok kita pantau masukkan watchlist di HMSP. Nah, kalau HMSP hari ini naik, yuk kita tengok kawannya yaitu adalah WIM. WIM hari ini juga mantul di supportnya. Ini kita gariskan garis supportnya. Nah, ini apakah dia akan kembali lagi di atas MA5-nya? Nah, ini kita tunggu ya. Tapi ngelihat dari bentuk candlenya dan volumenya juga berada di atas 20 hari rata-rata, apalagi saham kawannya yaitu adalah HMSP naik cukup lumayan ya, kemungkinan WIM juga bakal naik ya. Nah, seperti yang saya kasih tahu tadi ya, apa jangan-jangan saham dari HMSP itu laporan keuangannya bagus nih di Q4-nya, makanya hari ini sudah ada bocoran sehingga saham HMSP luar biasa naik ya. Nah, ini kalau kita ngeliat dari WIM ya memang naik juga, tapi ya tidak sehebat dari HMSP tadi, tapi masih oke deh. Biasanya kalau satu sektor naik pasti kawan-kawannya juga kebagian naiknya. Nah, kalau kita melihat di sini candlenya juga bagus ya, hammer di sini bagus, volume oke ya, bisa dipantau, apalagi kalau dia bisa bertahan berada di atas MA5. MA5-nya di harga 911 dan ini penutupan di 885. Dikit lagi kalau seandainya dia bisa di atas MA5, bisa di-HK deh untuk WIM. Dan stop loss-nya kalau seandainya dia turun di bawah harga open hari ini, yaitu di bawah 865. Udah jadi gitu aja cari mudahnya untuk saham WIM. Nah, kalau saham WIM, saya mau bahas satu juga nih yang sedikit berhubungan juga dengan rokok, yaitu adalah ITIK. Nah, ITIK hari ini juga kembali mantul di atas MA20-nya. Nah, ini bisa diperhatikan walaupun volumenya tidak besar ya. Nah, ini sih masih rawan sih kalau untuk ITIK. Nah, kalau seandainya kawan-kawan mau masuk di ITIK, nah kita bisa tengok kalau seandainya dia naik di atas MA5 nih, MA5-nya di harga 633 ya, dan closing di 630, bisa HK deh untuk ITIK dengan batas stop loss-nya. Kenapa? Saya juga memasukkan ITIK juga. Ini kita tengok nih garis hitam. Garis hitamnya ini ada MA50-nya di harga 626. Nah, ini closing di atas MA50-nya. Tinggal di MA5-nya aja, jadi bisa dipantau kalau seandainya besok close dia bisa berada di atas MA5 di 633, bisa kawan-kawan HK yang tadi bisa jadi pertimbangan kawan-kawan untuk HK ya, untuk ITIK dengan target dia ke 689 lalu bisa maksimal ke 751. Kita bisa tengok ya besok untuk ITIK. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang bank ya, dan ini adalah saya pantau Bank Arto. Kenapa Bank Arto bisa dipantau? Ini sih kalau saya lihat ya, di sini kita tarik garis. Nah, apakah benar apa enggak ya? Cuman ini membentuk pennant ya. Nah, ini bisa tengok dan ini sudah breakout di atas 10.250. Nah, ini kalau seandainya kawan-kawan mau masuk di Arto, besok bisa dipantau deh dengan stop loss-nya adalah di 9.800, targetnya adalah ke 11.000. Nah, ini bisa ditengok ya buat kawan-kawan untuk Arto. Semoga Arto masih bisa memberikan kita rezeki ya. Selanjutnya saya akan membahas saham film. 4 hari ini film sudah cukup bagus ya. Dia ketika turun dia
di tanggal 8 bulan Februari ini menyentuh di MA50 lalu mantul kembali, lalu dia sekarang turun kembali, dan hari ini dia closing di atas MA5 dan MA20. Nah, ini adalah garis-garisnya ya. Apakah dia juga akan membentuk pennant? Nah, kalau seandainya dia bisa tembus di atas 364, ini cukup menarik untuk target ke 400-an ya. Besok bisa kawan-kawan pantau. Nah, ini kalau kita tarik garisnya di sini. Nah, ini ada garis di kisaran 340 ya. Kalau seandainya dia bisa bertahan di 340, selanjutannya adalah ke 364. Nah, ini bisa dipertimbangkan buat kawan-kawan untuk masuk di film. Jadikan MA20-nya ini sebagai stop loss kuatnya di 315. Atau kalau seandainya dia turun di bawah MA5 di 320, ini sudah bisa hati-hati ya untuk film. Nah, selanjutnya saya akan membahas satu saham yang juga menarik untuk kawan-kawan pantau untuk besok, itu adalah LPPF. Nah, kita tengok ya di sini ya. Kalau melihat dari garis ini, LPPF sudah breakout di tertingginya di kisaran harga 1360 dan hari ini closing di harga 1385. Candlenya cukup besar di sini. Volumenya cukup bagus dengan bentuk candlenya cukup oke, masih akan melanjutkan kenaikannya. Target selanjutnya adalah di kisaran harga 1390. Nah, ini ya, ini adalah resistnya lagi di 1390, kita gariskan. Nah, ini sudah sangat tipis sekali. Kalau seandainya dia bisa up di atas 390, ini akan enteng dia untuk menembus kembali ke di harga 15 ribuan. Nah, ini bisa diperhatikan nih. Kalau seandainya dia bisa naik di atas 390, bisa kawan-kawan HK dengan batasan stop loss-nya ada di harga 1360. Nah, kalau seandainya besok kawan-kawan melihat LPPF dia berada di 1390 dan berada di atas 390, ini bisa HK dengan target ke harga 1500-an dengan stop loss-nya dijadikan stop loss-nya di 1360. Dengan volume besar, dengan candle oke, kayaknya sih besok masih bakal melanjutkan kenaikannya ya untuk LPPF. Nah, ini adalah salah satu suasana di diskusi keluarga oke saham. Tadi pagi kita sudah dapat KPAS ya. KPAS lumayan dapat pembukaan. Dia ya walaupun pas pembukaan sempat naik, lalu pas penutupan kempes ya oke deh. PTBA juga sempat naik juga di atas 2780, masih oke karena kita punya harga bawah. Nah, ini juga ada yang sell ikan. Nah, ikan dari pagi sudah antri buy dan sell di 3 menit pertama oke. Dan masih banyak lagi ya. Nah, Excel yang beli di bawah mau TP boleh, hold oke. Nah, ini Excel juga kita sudah punya harga di bawah. Dan ini adalah sedikit postingan dari channel keluarga oke saham. Ini adalah sedikit ya pergerakan saham emiten bank-bank kecil. Nah, di sini kita sudah share dari beberapa hari yang lalu bahwa kita di sini adalah dari emitennya BNBA, Nobu, BBHI, NPC, AGRS, BGTG, SDRA dan lain-lain. Saya sudah memberikan informasi bahwa boleh diambil saham-saham tersebut, tapi hati-hati, kita juga harus memperhatikan EBV-nya dan juga total asetnya. Makanya kemarin banyak juga kawan-kawan yang ngambil di INPC ya. Nah, INPC kenapa? EBV-nya masih sangat murah, asetnya juga cukup bagus. Langsung ada BGTG juga, EBV-nya juga masih oke, walaupun asetnya juga masih nggak terlalu besar juga. SDRA juga ini sangat-sangat menarik juga. 0,7 BBV-nya dengan asetnya cukup bagus ya. Dan masih banyak lagi di sini. Dan ini tadi ya, di siang hari tadi kita sudah masuk di ikan. Menu scalpingan antri di 101 sampai 102, sell 3 tick atau pantau terus bonus kalau kembali ke arah. Dan hari ini kembali ke arah ya. Alhamdulillah dapat bonus di ikan. Nah, buat kawan-kawan yang mau belajar berbisnis saham, bisa belajar bersama kita untuk belajar analisa teknikal di kelas belajar oke saham di tanggal 13 Maret 2021 dan 27 Maret 2021. Selain kawan-kawan juga bisa belajar di kelas belajar oke saham untuk analisa teknikal yang sangat simpel, kawan-kawan juga bisa mendapatkan menu scalping, menu swing, dan juga bisa belajar money management bersama kita ya, supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.